Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari tim KKN Unit 94 Pemberdayaan Masyarakat dari Universitas Islam Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan seduhan hitam, kental hitam pekat dan cenderung berasa pahit ini? Kopi. Indonesia yang memiliki kekayaan alam nan melimpah menjadi salah satu penyumbang ekspor kopi terbesar di dunia. Berbagai jenis kopi, mulai dari Robusta dan Arabica, tumbuh subur di berbagai daerah di negeri tercinta ini. Jenis dan aroma kopi di Indonesia telah diakui kualitasnya oleh mancanegara. Dengan harga jual yang rendah sekitar 15-20 ribu rupiah saja per kilonya. Pengelolaan yang sangat tradisional serta kebergantungan masyarakat petani kopi kepada tengkulak pun sangat besar sekali. Dengan hadirnya video pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan dapat membantu para petani di seluruh Indonesia dengan beberapa upaya, diantaranya ialah memasarkan sendiri produk pertanian biji kopi ini dengan memaksimalkan fungsi teknologi, khususnya dalam pemasaran secara online atau biasa kita menyebutnya dengan e-commerce. Terima kasih, selamat menyaksikan. Para petani kopi di Indonesia saat ini mengalami 3 masalah besar yang sangat rumit. Ketiga masalah tersebut adalah diantaranya kualitas produk kopi. Yang kedua ialah sudah pasti permodalan. Serta yang ketiga adalah pemenuhan pasar, baik pasar global maupun regional nasional. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi kopi secara global. Nah, dari beberapa pemaparan problematika tersebut dapat kita uraikan dan kita bisa ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat khususnya para petani kopi dan pecinta kopi yang ada di Nusantara harus saling bergenggam erat tangan satu sama lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari kopi para petani tersebut. Jadi, jangan sampai kita, para pecinta kopi atau para petani, merasa kesulitan terlebih dengan banyaknya sertifikasi-sertifikasi yang untuk prasyarat atau syarat untuk ekspor barang-barang hasil olahan buminya mereka atas mutu kopi yang diadakan oleh beberapa negara yang bahkan negara tersebut bukan sebagai negara yang penghasil kopi gitu teman-teman. Dengan menggandeng komunitas para pecinta kopi serta para pihak pemberdaya pertanian khususnya untuk memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan secara rutin kepada para petani kopi tersebut. Serta membuat beberapa variasi dari jenis kopi Arabica maupun Robusta dengan karakteristik dan aroma yang unik juga dapat menjadi nilai tambah daripada kopi yang diolah oleh para petani kopi tersebut. Lalu, apa sih branding itu? Branding merupakan identitas yang dilakukan untuk membangun sebuah persepsi orang lain terhadap suatu produk. Dalam hal ini adalah produk kita. Branding dilakukan untuk memperkenalkan produk supaya produk dapat dikenal, diakui, dan digunakan oleh banyak orang. Lalu, selanjutnya adalah packaging. Apa sih artinya packaging itu? Packaging adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat kemasan yang terbaik dan menarik untuk produk yang mereka pasarkan. Setelah kalian mengetahui pengertian dari branding dan packaging, kalian pasti bertanya-tanya nih, lalu apa sih manfaat dari branding dan packaging itu sendiri? Kenapa sih perlu melakukan branding dan melakukan packaging dengan baik? Nah, teman-teman, branding dilakukan untuk menciptakan pencitraan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik produk atau jasa. Sedangkan packaging adalah berfungsi untuk melindungi suatu barang agar terlihat rapih dan bersih, juga menarik bagi calon konsumen kita. Untuk memberi kalian gambaran bagaimana packaging yang menarik, kami memberikan beberapa contoh melakukan packaging yang menarik. Dengan beberapa contoh ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kalian untuk membuat packaging yang menarik untuk produk yang kalian akan pasarkan. Electronic e-commerce atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce merupakan suatu proses jual beli produk atau jasa secara elektronik yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce merupakan salah satu bukti dari perkembangan teknologi yang mana dalam pemanfaatannya e-commerce menggunakan internet dalam menggunakannya. Nah, teman-teman, terdapat 4 prinsip di dalam e-commerce. Yang pertama adalah connection atau koneksi, creation, penciptaan, consumption atau konsumsi, dan control atau kontrol. Pertumbuhan belanja online kini telah mempengaruhi struktur industri. E-commerce telah mengubah cara transaksi perdagangan. Hal itu dikarenakan e-commerce memiliki kemampuan transaksi perdagangan kapan saja dan di mana saja. Untuk menggunakan e-commerce ini, saya memberikan contoh melakukan penjualan online melalui platform Tokopedia. Baik, pertama-tama kita membuka situsnya terlebih dahulu dengan cara mengetik www.tokopedia.com melalui browser pilihanmu. Bisa melalui Google Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, setelah kita membuka tokopedia.com, maka terdapat beberapa tabel opsional. Di situ kita dapat melihat tabel opsional ada tulisan daftar. Nah, di sini saya memberikan tutorial dasar untuk yang belum sama sekali mendaftar di Tokopedia. Oke, setelah kita klik daftar, maka muncul tuh tabel yang harus kita isi. Maka ikuti aja dan isi sesuai langkah-langkah yang diberikan oleh Tokopedia. Di sini, setelah melakukan pendaftaran melalui nomor telepon, kita akan menerima SMS yang berisi kode OTP. Nah, masukkan kode OTP SMS tersebut ke browser Tokopedia. Kode OTP tersebut biasanya terdapat 4 digit. Setelah kita masuk, tinggal kita lengkapi saja profil Tokopedia yang diminta. Setelah akun kita telah terverifikasi, ada opsi tabel bertuliskan toko. Baik, di situ kita klik aja yang tabel terdapat tulisan toko tersebut ya. Nah, setelah kita klik tabel toko itu, terdapat tulisan lagi, buka toko. Nah, tinggal kita klik juga nih, buka toko. Nah, setelah kita klik buka toko tersebut, kita tinggal isi isian yang ada di formulir tersebut dengan memberikan judul produk yang akan kita jual, harga, berat barang saat pengiriman, dan beberapa hal lain yang sekiranya perlu dilengkapi. Setelah produk berhasil diupload, kita bisa menyebarkan link penjualan kita dari Tokopedia tersebut ke beberapa media sosial yang kita miliki, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Julistian, seorang petani kopi, mengucapkan terima kasih kepada tim KKN UNIK 94 dari Universitas Islam Indonesia di bidang pemberdayaan masyarakat yang telah membuat video edukasi terkait bagaimana packing